Hidup setelah 25 tahun. Ya, jadi aku buat konten ini, aku nggak nyusun rencana apapun, nyusun naskah apapun, nggak ada apapun yang aku rencanain sekalipun. Jadi konten ini benar-benar konten yang kalau dicari dagingnya nggak ada, karena aku bukan jual daging ya. Juni 2023 ini tepat aku 25 tahun. Umur yang dikatakan bukan anak-anak lagi, tidak lagi muda. Kita kan kalau muda sih, cuman ada tanggung jawab, itu pun besar. 25 tahun hidup di dunia. Kalau ditanya aku sudah ngerasain apa aja, kalau ditanya banyak. Dinamika sosial, keluarga, percintaan, semuanya itu ada, campur aduk. Namun itu balik lagi, itulah yang namanya hidup. Kita tidak bisa merencanakan apapun yang akan terjadi di hidup kita. Campur tangan kita itu hanya sifatnya abstrak. Yang absolut itu hanyalah hubungan antara kita dan Tuhan. Di sini aku nggak mau buat konten motivasi sih. Lebih tepatnya sih sharing ke kalian. 21 tahun itu umur yang seperti apa sih yang harus kita jalani. 21 tahun itu buat aku umur yang harusnya kita sudah melakukan hal gila di luar ekspektasi kita sendiri, di luar pikiran kita sendiri, melakukan hal impulsif yang semua itu semata-mata hal di luar zona kita. Sorry ya, tadi ada kesalahan teknis. Ya, 25 tahun, enggak, 21 tahun. Usia 21 tahun itu kalian tahu nggak sih? Di usia 21 tahun itu sudah terjadi apa? Atau di cerita orang lain itu sudah ada cerita apa? Ya, usia 21 tahun ada namanya Sultan di era perebutan Konstantinopel yang sekarang itu adalah Turki. Itu Muhammad Al-Fatih, mungkin kalian sudah tidak asing dengan namanya, memperebutkan Konstantinopel dengan tembok yang luar biasa. Itu di usia 21 tahun. Dalam peperangan itu Muhammad Al-Fatih memenangkan peperangan itu sepenuhnya dengan strategi yang dimana masa itu di luar dugaan, yang artinya kita pun sebagai makhluk sosial yang pada intinya kita tuh ngelakuin hal itu abstrak. Banyak yang terkontrol yang memang sudah kita rancang sebelumnya, tapi balik lagi campur tangan Tuhan di dalam. Aku bukan mau berceramah, tapi inilah pengalamanku di usia 21 tahun. Aku hanya memenangkan pertempuran diriku yang melawan rasa malasku bercampur dengan ego. Yang dimana di usia segitu teman-temanku yang sudah melanjutkan kuliah ataupun yang mereka yang tidak melanjutkan kuliah mencari kerja yang lebih baik, melengkapi CV-nya. Tapi sebenarnya semata-mata bukan itu yang kita cari, teman-teman. Tolak ukur kesuksesan itu sebenarnya bukan dalam bentuk materi. Untuk aku pribadi ya, tolak ukur kesuksesan itu hidup tenang. Tenang itu semacam apa? Tenang itu tidak ada batasnya. Kita pun tidak memiliki nyawa, kita pun harus didoakan untuk hidup tenang. Ya. Kalau kata filsafatnya Jalaluddin Rumi, matematika manusia dengan matematika Tuhan itu tidak sama. Dan itulah yang terjadi. 22 tahun 22 tahun
Aku seperti teman-teman yang lain mencoba cari peralihan setelah lulus kuliah untuk bergelut di dalam sistem karena tidak adanya power. Tapi aku bukan mencela-mencele, pengen ini, pengen itu, pengen kerja yang ini, pengen kerja yang itu, mengingat aku nggak ada power. Dari segi power untuk relasi aku nggak ada, tapi cuma ada ini, punya rasa. Kita ini punya privilege, teman-teman. Jangan menganggap diri kita itu nggak punya privilege. Tuhan menanamkan privilege di diri kita sejak kita lahir. Kita memenangkan pertempuran dengan banyaknya sel telur yang bertemu dengan sperma hingga menjadi zigot. Kita pastinya butuh pengakuan. Kita pastinya butuh identitas. Di mata masyarakat kita pengen punya popularitas, pengen dikenal. Balik lagi, itu manusiawi. Hanya saja untuk melakukan hal-hal tersebut, apakah kita perlu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain? Jawabannya tidak. Kita menjelekkan orang lain, hate comment di media sosial, nge-tweet sembarang, yang mana semua itu diatur di undang-undang pun kita tidak punya andil untuk bisa melakukan hal lebih. Tetap kita salah di mata hukum itu kan. Tapi ada tidak sih kepuasan di hati kita, atau aku deh, kalau ditanya apakah aku mendapat apa setelah melakukan banyaknya ujaran kebencian, membenci orang yang tidak sesuai dengan perspektifku, apakah semua itu ada kepuasan tersendirikah dia? Aku tidak mendapatkan apa-apa. Di posisi itu aku sudah pernah. Aku tidak merasakan apa-apa. Sebagai orang yang pernah merasa di posisi itu, alumni hate comment, alumni netizen, buat kalian yang sebagai alumni netizen di dunia maya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melakukan hate comment. Di otak kalian hanya akan tertanam apa? Kalian yang mendapatkan dopamin yang melimpah ruah di pikiran kalian yang tidak akan menjadi apa-apa gitu. Dan kalau kalian sekarang ini merasa kalian adalah orang yang luar biasa, no, banyak orang di luar sana lebih dari kalian. Dan kalau kalian merasa pesimis sekalipun, kalian merasa tidak menjadi apa-apa dan melakukan banyak kesalahan hingga kegagalan di setiap rencana, tenang, itulah namanya manusia. Kita ada hingga titik ini, atau orang sukses sekalipun di luar sana, Buya Hamka, siapapun deh, contohnya orang-orang motivator yang sukses di luar sana, mereka adalah akumulasi dari kegagalan tersebut. Melakukan banyak kegagalan, mereka berteman dengan kegagalan. Buat mereka, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi buat kalian, bisa jadi kegagalan yang lebih besar. Intinya sekarang nikmat sehat, nikmat usia kalian. Kalian masih bisa berinteraksi sosial, kalian masih bisa berpikir, kalian masih bisa memberikan apapun kontribusi, baik secara akademis, baik secara psikis, ataupun tenaga kalian. Itulah yang namanya nikmat. Bro, kok aku di sini kayak motivator ya? Kok aku di sini kayak motivator ya? Ya, mungkin nanti kalau kontennya cocok, motivasinya masuk, aku bakal buat motivasi lagi. Oke, makanya itu aja sih konten dari aku. Sehat-sehat buat kalian yang sekarang di umur 20-an ya. Masih ada umur 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Sehat sampai tua. Thank you. Aku berkaca sih pada usia 21 tahun. Bentar. Sorry. Aku mau bersin, tapi nggak jadi.